Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Ya, semoga kita semua masih diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di situasi pandemi ini masih bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Oke, kali ini dalam pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas tentang penyajian data kelompok ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyajian data tunggal, nah itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diagram garis, diagram batang, dan lain-lain. Nah, penyajian data kelompok ini hampir sama dengan penyajian data tunggal. Baiklah, langsung saja Miss Nia akan menjelaskan tentang penyajian data kelompok. Jadi nanti ada beberapa langkah bagaimana menyajikan data kelompok ini ke dalam tabel distribusi frekuensi ya. Coba diperhatikan dengan baik. Ini sudah ada data perolehan nilai UTS Matematika kelas 12 sebagai berikut. Diperhatikan ada angka 40, 61, 47, 65, dan seterusnya. Kalau menurut kalian data ini sudah urut atau belum? Ya, data ini belum urut. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Ini adalah data setelah diurutkan. Jadi datanya itu harus urut dari yang terendah ke yang tertinggi, atau data nilai minimum sampai nilai maksimum. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas. Banyak kelas biasanya dilambangkan dengan huruf K. Ini rumusnya, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyak datanya. Banyak data ini kalian bisa lihat ada berapa nilai atau data yang telah disajikan. Ini 40, 42, dan seterusnya. Ini ada 30. Jadi, nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya tadi 30. Kemudian, bagaimana cara menentukan nilai dari log 30? Nah, ini kalian bisa menggunakan kalkulator. Setelah menggunakan kalkulator, diperoleh nilai dari log 30 yaitu 1,47712 sekian-sekian. Kita lanjutkan langkah perhitungannya, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 dikali dengan nilai dari log 30. Sama dengan 1 plus 4,8745. K sama dengan berapa? 1 ditambah 4,8745? Ya, sama dengan 5,8745. Sehingga jika kita bulatkan, itu akan mendekati angka 6. Nah, berarti panjang kelasnya kan 6. Panjang kelasnya 6 ini berarti nanti ada 6 interval. Nih, akan kita isi di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini biasanya dilambangkan dengan huruf I. Rumusnya, I sama dengan jangkauan data per banyak kelas. Jangkauan data itu rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar. Nilai terbesar dari data ini adalah 98 dan nilai minimumnya adalah 40. Jadi I sama dengan 98 dikurang 40 dibagi banyak kelasnya tadi kita peroleh 6. Sehingga I sama dengan 58 dibagi 6 itu 9,67. Karena panjang kelas ini harus bilangan bulat, jadi 9,67 ini kita bulatkan. Diperoleh dia mendekati ke 10. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Untuk interval kelas pertama itu 40 sampai 49. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, 40 itu diperoleh dari nilai minimum data. Kemudian, kenapa sampai 49? Kenapa tidak 50?
Karena panjang kelasnya adalah 10 dan cara menghitungnya itu dari 40. Jadi kita hitung sampai 10 kelas dari 40 ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. Itu udah 10 kelas. Jadi intervalnya dari 40 sampai 49. Kemudian kita lanjutkan, setelah 49 itu kan 50 ya. 50 karena panjang kelasnya 10, jadi 50 sampai 59. Selanjutnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, dan yang terakhir 90 sampai 99. Nah, selanjutnya adalah menentukan frekuensinya. Frekuensi ini banyaknya data dari interval 40 sampai 49 itu ada berapa? Kita lihat ke datanya yang sudah diurutkan. Ada berapa? Ya, ada 4. Kita buktikan ya. Kenapa bisa ada 4? Ini ada 1, 2, 3, 4. Sampai 49 ya, berarti 50 tidak ikut. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya 50 sampai 59 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ada 6. Kemudian selanjutnya juga sama langkahnya. Kita cari 60 sampai 69 itu ada berapa? Ternyata ada 10. Kemudian 70 sampai 79 itu ada 4. Dan 80 sampai 89 itu juga ada 4. 90 sampai 99 ada 2. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Tadi kan kita sudah memperoleh frekuensi ya. Selanjutnya frekuensi kumulatif yang sering digunakan itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana caranya? Kita perhatikan nilainya ini. Yang pertama, interval nilai yang pertama 40 sampai 49. Frekuensi kumulatifnya yaitu ada 4. Jadi yang kurang dari atau sama dengan 49 itu ada 4. Selanjutnya, untuk nilai yang kurang dari atau sama dengan 59. Yang kedua, ini kurang dari sama dengan 59. Ada berapa? Berarti kan dari sini sama yang ini kan? Jadi kita jumlahkan dari 2 ini. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian kita lanjutkan lagi. Interval yang ketiga 60 sampai 69, caranya berarti 3 ini kita jumlahkan. 3 ini kita jumlahkan ya. 3 kita jumlahkan, 4 tambah 6 tambah 10. Berapa? Ya, 20. Seterusnya juga seperti itu, sama ya. Berarti ini interval keempat 70 sampai 79 itu 20 ditambah 4, 24. Kemudian yang selanjutnya 24 ditambah 4, 28. Dan yang terakhir interval 90 sampai 99 yaitu 28 ditambah 2, 30. Oke, sudah paham ya? Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita lanjutkan diskusi via WhatsApp. Bismillah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.